Halo Cinefile, gimana kabar kamu? Sehat selalu ya di sana. Sekarang Movie Rastis mau bawain alur cerita film Pitis Dragon. Oh iya, buat kalian yang mau rekomendasi atau sekedar nanya-nanya mengenai kita, bisa langsung aja dimampirin Instagram @movierastis. Gak usah kelamaan, gak banyak basa-basi, yuk Movie Rastis ceritain. Film dimulai dengan sebuah keluarga yang berada di mobil untuk pergi liburan. Sang anak yang ada di kursi belakang lagi asik dengan buku cerita miliknya, ditemani ngobrol sama kedua orang tuanya di kursi depan. Dari arah samping, mobil keluarga ini dikejutkan dengan seekor rusa yang menyeberang. Hal ini membuat ayahnya membanting setir hingga mobilnya terbalik. Akibat kecelakaan tersebut, kini hanya menyisakan sang anak yang masih hidup. Dia lalu mengambil buku ceritanya dan memasukkannya ke dalam tas. Karena hari yang mulai gelap dan si anak dengar suara hewan, dia memutuskan justru untuk lari ke dalam hutan. Ternyata itu rombongan serigala. Hewan ini mengelilingi si anak, tapi dari arah lain terdengar suara gemuruh yang membuat para serigala kabur. Dari balik pohon, makhluk tersebut muncul. Makhluk itu adalah seekor naga besar. Si anak yang kaget diikuti takut, dia menjatuhkan tasnya. Bukan menyerang yang dilakukan naga, makhluk besar ini justru mengembalikan tas dan memberikan kaki depannya sebagai tanda ingin berkenalan. Sang anak yang tidak merasa terancam juga memberikan tangannya. Hal itu membuat warna sang naga menjadi berubah. Naga ini pun mengajak si anak ikut dirinya. Kemudian terbanglah mereka. 6 tahun kemudian, sekarang ke tempat pengumpulan kayu-kayu dari pohon hutan. Ada Gavin dan Jack sebagai saudara, sekaligus kepala para pemotong kayu. Mr. Mitchum, ayah mertua dari Jack, sedang di rumahnya bersama banyak anak-anak. Di situ dia menceritakan kisah naga yang pernah ditemuinya di hutan. Sayangnya tidak ada yang percaya cerita itu dan hanya menganggapnya sebagai dongeng. Termasuk Grace, anak perempuannya yang bekerja sebagai polisi hutan. Di hutan, anak kecil yang 6 tahun lalu terbuang bersama naga kini sudah besar. Dia bernama Pete dan naganya, Elliot. Mereka semakin dekat dan lagi bermain kejar-kejaran di sungai dekat hutan. Besoknya, Pete dan naganya yang lagi jalan-jalan di hutan lihat ada orang lain di hutannya. Dia adalah Grace. Elliot bisa ngilang. Pete yang penasaran ngikutin kemana polisi itu pergi. Grace melihat banyak pohon yang ditandai merah, yang artinya pohon itu siap ditebang. Dengan kompasnya dia mencari pohon dan memberinya tanda biru agar tidak ditebang. Sedangkan Pete mengendap buat ambil kompas yang ditinggal. Grace dipanggil sama rekannya dan mereka berdua akhirnya pergi ninggalin hutan. Di kompas yang diambil Pete, dia lihat ada foto keluarga yang itu jelas adalah Grace kecil. Di pohon tempatnya tinggal, Pete ngambil buku cerita miliknya dan ngebacainnya ke Elliot. Terus dua-duanya tidur deh. Paginya, Pete yang bangun lebih awal dari Elliot, dia dengar ada suara pohon yang lagi dirobohin. Terus disamperin sumber suaranya. Dari atas, dia bisa lihat para pemotong kayu lagi ngangkut pohon-pohon yang ditebang. Grace yang datang ke tempat itu mau nyari Jack dan negur suaminya karena udah nebang pohon ngelewatin batas izin yang diberikan. Anak mereka, Natalie, nyamperin orang tuanya yang debat. Natalie disuruh nunggu di mobil, tapi dia penasaran sama hutan. Dia juga sempat ngeliat Pete. Pete yang takut kemudian kabur. Tapi Natalie nyoba ngejar Pete ke dalam hutan. Bahkan Pete yang manjat pohon pun diikutin sama Natalie. Yah, si Natalie nggak selincah Pete. Dia pun terjatuh dari pohon dan teriak. Setelah jatuh, keduanya malah saling berkenalan deh. Mendengar teriakan Natalie dari hutan, ayah, ibu beserta penebang lainnya nyamperin dan nanya apa yang terjadi sama Natalie. Natalie juga ngejelasin kalau dia masuk area hutan buat ngikutin si Pete. Grace di sini nyoba ngedeketin dan ngajak ngobrol. Grace juga notice benda yang menggantung di leher Pete. Pas mau dideketin, Pete malah kabur, lari ke pohon. Pete yang mau manjat ditarik Gavin yang bikin Pete jatuh pingsan. Di pohon rumah Pete, Elliot kebangun. Dia keluar dan nyoba nyari Pete. Jack ingin meninggalkan Gavin sebentar. Dia mau nyusul keluarganya yang pergi ke rumah sakit nganterin Pete. Dari atas bukit, Elliot gak sengaja ngejatuhin pohon yang dia senderin. Hal itu bikin Gavin ngambil senjatanya dan masuk ke hutan lagi untuk berburu. Di rumah sakit, Pete memimpikan mamanya yang bikin ia terbangun.
Sedangkan di luar ruangan, Grace, perawat, dan sheriff setempat lagi diskusi. Kenapa ada anak kecil yang tinggal di hutan? Sheriff ingin Pete dimasukkan ke panti asuhan setelah keluar dari rumah sakit. Natalie melihat Pete kabur dan ngelaporin ke mamanya. Pete lari sambil teriak Elliot. Pete jadi tontonan warga yang ngeliatin kelakuannya di jalan. Pete yang lari ke jalan buntu ditangkap sama Grace. Sedangkan di hutan, Gavin sama anak buahnya masih mencari buruan. Dan Elliot pun ngumpet dengan kemampuan invisible-nya. Scene berpindah ke Pete. Dia dibawa Grace dan Natalie untuk pergi ke rumah mereka. Grace juga janji akan nganterin Pete ke hutan besok. Karena kelamaan tinggal di hutan, Pete bahkan gak ngerti cara makan roti yang benar. Natalie lah yang ngajarin dia makan layaknya manusia umum. Kembali ke hutan. Hingga malam, Gavin masih terus berburu. Malah kali ini dia di pohon tempat Pete dan Elliot tinggal. Dia nyobain masuk ke dalam tuh. Dia lihat ada buku cerita milik Pete. Kemudian dibawalah keluar buku itu. Elliot yang ngumpet nunjukin dirinya karena Gavin bawa buku kesayangan Pete. Semuanya kabur karena lihat naga. Mobil mereka sempat diangkat, tapi Elliot ngelepasin mobilnya dan mereka semua keluar dari hutan. Di rumah Jack, Pete lagi loncat-loncat, terus dia seperti notice sesuatu. Dia ambil buku yang dilihatnya. Itu adalah buku yang sama yang dimiliki Pete juga. Grace yang dapat telepon dari sheriff dikasih tahu kalau Pete itu adalah anak yang selamat dari kecelakaan yang menimpa keluarganya 6 tahun lalu. Natalie yang lagi ngobrol sama Pete diunjukin gambar Elliot, temannya di hutan. Sang mama juga masuk, tapi kali ini Grace mau bicara berdua Pete aja. Natalie pun disuruh keluar. Grace ngejelasin kalau Pete sekarang hidup udah gak sendirian seperti di hutan. Pete pun ngejelasin tentang Elliot temennya yang selalu nemenin dia di hutan. Akhirnya Grace diunjukin gambar Elliot. Pete juga mau ngenalin Grace ke temennya ini besok. Elliot yang sedari tadi ngikutin mobil Gavin diantarkan ke rumah Jack. Gavin juga gedor-gedor rumah Jack buat ngasih tahu apa yang dia lihat. Sayangnya Jack gak percaya dan akhirnya Gavin ninggalin rumah Jack. Elliot yang ada di halaman rumah Jack ngintip dari jendela kalau Pete temennya sedang bersama keluarga barunya. Elliot kini pergi meninggalkan rumah itu dan teman di dalamnya. Di malam yang sama, Grace ke ruangan milik sang ayah. Dari belakang, ayahnya yang belum tidur mendekati dia. Dan mereka membahas tentang naga yang sering diceritakan ayahnya. Dan dibandingkan dengan naga yang diceritakan Pete. Grace mulai percaya dengan cerita itu. Besok paginya, Grace akan pergi sama Natalie dan Pete. Sedangkan Jack ke kantor buat nemuin Gavin. Ternyata, Grace awalnya mau nganter Pete ke panti anak. Tapi dia urungin niatnya dan puter balik untuk jemput ayahnya, kemudian mereka sekarang menuju hutan. Sampailah di hutan. Pete semangat banget di sini. Dia lari sambil ngunjukin tempatnya sama Elliot tinggal. Tibanya di rumah pohon, Pete ke dalam dan manggil Elliot buat ketemu keluarga yang nolongin dia. Semua kaget dan takut awalnya, tapi Natalie beraniin diri buat megang teman besar si Pete. Lagi momen seru, ada aja yang rusak. Dari belakang Elliot, Gavin sama anak buahnya nembakin peluru bius ke naga, lalu nyoba mengikatnya. Elliot sempat nyoba buat terbang, tapi karena efek bius, dia gagal terbang dan jatuh. Diangkutlah naga itu sama Gavin, terus dibawa ke tempatnya kerja. Hal itu bikin pekerja lain heboh dan ingin lihat fenomena naga yang ditangkap. Jack menghubungi sheriff sekitar. Setelah menghubungi sheriff, Jack dan Grace nyusul Gavin yang lagi di gudang bareng Macam. Pete ngomong sama Natalie, dia mau ngelepasin Elliot lagi. Dia juga mau tinggal di hutan lagi jauh dari orang banyak, seperti di awal. Kini para sheriff udah tiba. Gavin dan semuanya pergi keluar nemuin sheriff. Natalie sama Pete yang udah di luar mau coba masuk ke gudang buat ketemu Elliot. Gavin ngejelasin ke sheriff kalau di dalam gudang ada seekor naga. Selagi Gavin ngejelasin, Pete sama Natalie nyelinap ke gudang lewat atas. Di dalam gudang, Natalie ngunci pintu dari dalam. Kemudian Pete buka rantai yang ikat Elliot. Para sheriff mendebrok pintu masuk yang terkunci. Ternyata di dalam kosong, naganya udah gak ada. Gavin pikir tangkapan dia keluar lewat atap. Dia pun menyuruh anak buahnya buat nyari naga tersebut. Ternyata Elliot pakai mode invisible-nya karena masih gak kuat terbang. Dua anak kecil juga ngumpet di truk. Tadinya Natalie mau nyetir, tapi gak bisa. Datang deh Macam buat nolongin Pete ngelepas Elliot ke hutan.
Dia yang nyetir dan nabrakin truknya buat keluar gudang. Terjadilah kejar-kejaran mobil antara truk dan para pengejar Elliot. Namanya truk gak bisa ngebut banget kan. Berhasil tuh dikejar sama mobil Gavin. Karena gak mau berhenti, Gavin ngebut dan blokade jalan biar mereka berhenti. Rem truknya blong dan malah nabrak mobil Gavin. Akhirnya mereka udah gak dikejar Gavin. Tapi Elliot marah karena sheriff masih ngejar dia. Dia pun turun dari truk, kemudian naik ke atas jembatan. Nah, di situ dia keluarin nafas apinya. Pete nyuruh Elliot untuk berhenti karena apinya membakar jalan dan ngebuat mobil keluarga Jack hampir jatuh ke bawah. Elliot juga berhasil nahan mobil Jack agar gak jatuh. Karena jembatan yang sudah kebakar, membuat jembatan itu roboh bersamaan dengan Jack, Grace, dan Elliot. Semua sudah takut kalau mereka akan mati. Ternyata enggak dong. Elliot berhasil terbang dan nyelamatin suami istri tersebut. Semua lega dan gak jadi sedih. Natalie memeluk kedua orang tuanya dan Pete ngedatengin Elliot. Gavin juga udah tidak ingin ngejar Elliot lagi. Udah cukup baginya, pikir Gavin. Sekarang Pete pergi sama Elliot karena ada helikopter polisi yang mau ngedekat. Keduanya kembali ke hutan. Tapi karena rumahnya yang rusak, mereka harus pindah. Orang lain juga udah tahu keberadaan rumahnya itu. Elliot bisa menghilang, tapi Pete kan enggak. Elliot memberikan buku milik Pete dan ngunjukin lembaran tentang sebuah keluarga yang berkumpul. Pete ngerti maksud Elliot. Pete bilang kalau dia nggak mau ninggalin Elliot sendirian di hutan. Di rumah Jack, mereka udah sampai di rumah. Seperti di awal, keluarga mereka hanya bertiga. Di belakang mereka udah ada Pete yang langsung disambut oleh Grace. Di situ, Elliot langsung pergi ninggalin keluarga baru Pete tanpa ada pamitan di antaranya. Kehidupan sudah kembali normal. Di akhir film, keluarga Jack pergi berlibur. Uniknya, mereka pergi ke suatu tempat dan di sana mereka berlibur untuk nemuin Elliot. Dan satu lagi, ternyata naganya gak cuma Elliot. Selesai deh alur cerita film Pete's Dragon-nya. Akhir yang cukup membahagiakan untuk semua pemainnya. Semoga kamu suka dengan film yang kami ceritain ini. Salam dari kami untuk kalian semua. Bye-bye.